Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bahagia di dunia ini dan bahagia di akhirat kuncinya hanya dua. Bu, pegawai negeri, duduk. Siapa? Nah, jenderal duduk. Kita udah nunggu berjam-jam nih. Yang lain duduk ya. Ini giliran saya nih. Wah, saya jadi lupa tadi ngomong apa, Pak? Hah? Ada dua. Kunci bahagia itu dua. Bahagia bukan karena banyak harta. Bahagia bukan karena punya jabatan tinggi. Bahagia bukan karena banyak followers. Bahagia bukan karena gagah perkasa. Bahagia itu cuma dua kuncinya. Satu, iman. Dua, amal soleh. I just talk about happiness. Everyone dream about happiness. But not everyone understand how to feel the real happiness. You know? No. Susah bahasa Inggris. It's okay. First is faith. Strong faith, kuat iman, and good deed, amal soleh. Only two kinds. Hanya dua, Bu, yang membuat kita bahagia tuh. Dalam keadaan apapun, iman dan amal soleh. Mungkinkah seorang gubernur bahagia? Mungkin tidak. Kalau gubernurnya kuat iman, kalau gubernurnya menjadikan jabatannya jadi amal soleh, sah tak gubernur bahagia. Tapi kalau gubernurku, maaf ya bukan yang ini maksud saya Pak. Ini kasihan jadi, maaf Pak, saya dimaafkan tidak? Maafkan, awas ya. Tapi kalau pejabat kurang iman, demi Allah itu pejabat tidak akan bahagia. Stres terus. Gak usah tepuk tangan, Bu. Ibu pejabat bukan, apa bukan. Dengki namanya, diam ya. Ada-ada aja ibu-ibu. Nggak usah tepuk tangan kalau lagi nasehatin orang. Nanti bagian ibu yang dinasehatin. Lanjut. Jadi ingat baik-baik. Kita kalau mau bahagia dalam ujian kepahitan, dalam ujian kesenangan, sakit, sehat, dihina, dipuji, diturunkan, diangkat, semua ini sama bagi orang yang beriman. Karena hidup ini ujian. Belum punya suami? Ujian. Sudah punya suami? Kenapa makin keras bicaranya? Berarti lebih berat sekarang. Bapak-bapak, Pak, belum punya istri? Sudah punya istri? Lebih histeris, lebih berat berarti. Ujian hadirin. Maka supaya lulus ujian, kuncinya dua. Iman tingkatkan, jadikan amal soleh. Jadi kalau ibu bapak kurang bahagia, artinya apa? Jawab. Kurang mantap. Jawab. Dan kurang amal.
Begitu, bukan kurang uang, bukan kurang jabatan. Orang menderita pasti karena kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas? Apakah tidak punya uang bisa bahagia? Bisa. Apakah banyak uang pasti bahagia? Bukan belum tentu, belum nyoba. Pak Konsul, mengerti? Jepang? Oke? Arigatou gozaimasu. Pak Kuwait, bagaimana? Paham tak? Paham tak? Nah, Maroko? Paham tum? Qalil au katsir? Mafi muskilah. Ah. Dari mana lagi ini? India. Wah, susah ngomong Indianya. Terima kasih. Harus belajar ya supaya bahagia. Lanjut. Bagaimana menghadapi tsunami dengan iman? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Memang kita ini hamba Allah, sesuka Allah mau takdirkan apapun, dan pasti setiap takdir Allah itu baik. Baik, Bu. Yang wafat sulit kalau lagi begini dapat syuhada, beliau dapat syahid. Dulu sulit orang berguguran dosa habis-habisan, waktu kegulung bisa berguguran dosa habis-habisan. Makanya berbaik sangka. Mana dulu orang kenal ke Aceh dari seluruh dunia, benar? Perang belasan tahun, akur, justru syariatnya lewat adanya tsunami. Lihat hikmah di balik yang Allah takdirkan. Wa'asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Boleh jadi engkau tidak suka, engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Berbaik sangkalah kepada Allah, ya. Berbaik. Harta habis, sekarang diganti oleh Allah, benar? Jalan lebih bagus, betul Pak? Rumah sakit lebih banyak. Banyak fasilitas yang dulu tidak ada, sekarang jadi ada. Berkah. Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah walaupun kejadiannya tidak cocok dengan keinginan. Ini hadirin, ini ada Pak Pangdam. Saya anak tentara, Pak. Dulu cita-cita masuk Akabri, tapi tidak jadi karena kurang tinggi. Dulu sakit hati, sekarang bahagia sekali. Tidak jadi TNI, malah jadi. Teman saya sudah pensiun semua. Bagaimana, Bang? Agim nggak pensiun katanya. Semuanya ada hikmahnya. Makanya jangan berburuk sangka kepada Allah walaupun kejadiannya tidak cocok dengan keinginan. Jelas? Jelas tidak? Batal nikah baik buruk? Kalau bukan jodoh pasti baik. Kenapa anaknya batal menikah? Karena doa ibu. Hah? Saya tidak mendoakan batal nikah. Apa doanya? Saya minta menantu yang soleh. Nah, yang mau dinikahin belum soleh. Jelas? Digigit anjing, baik buruk?
Stres si bapak, nyebut baik takut digigit, nyebut buruk takut salah. Digigit anjing baik buruk. Dengerin Bu, ada pemuda Aceh minta jodoh. Ya Allah, beri saya jodoh. Keluar dari rumah, ada yang melirik, langsung mendekati dan menggigit betis. Ya Allah, kenapa minta jodoh yang datang anjing betina? Dibawa ke klinik. Hari berganti hari, ternyata tahu rahasia takdir. Ternyata jodohnya dokter puskesmas. Tapi tidak berarti tiap digigit anjing jadi jodoh. Bapak nih, Wakapolda digigit anjing, ibu terimalah takdir ini. Atau yang nyari jodoh, wakil terus jadi anjing, bukan begitu. Jangan berburuk sangka, karena di balik kejadian banyak hikmah besar. Asal sabar. Apa itu sabar? Sabar itu menahan diri, mengendalikan diri, mengontrol diri, sehingga ucap, sikap disukai oleh Allah. Itu sabar. Jadi jangan ada berkeluh kesah, jangan ada mencela dan menghina. Jalani saja. Show must go on. Hujan pasti jawab. Hujan pasti berhenti. Badai pasti, pesta pasti, malam pasti ganti jadi. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jalani saja hidup ini. Istri marah-marah, jangan jawab. Dengar saja, pasti berhenti. Capek marah tuh ya Bu ya. Bapak nyam. Dah. Senyum saja. Hei lelaki. Lelaki. Gak boleh lelaki Aceh marah-marah sama istri ya. Kalau mau marah tuh sana, tempat perang aja yang jauh di sana. Nabi Musa, Nabi Harun ketemu Fir'aun, diperintahkannya qaulal layyinan, perkataan yang lemah lembut. Gak ada lelaki marah-marah kepada istri, lelaki lemah. Lelaki kuat, lelaki yang bisa mengendalikan marah. Waduh, si ibu senang dengar tuh lelaki. Ibu mau tidak punya suami pemarah? Mau tidak? Sama Bu, kami juga tidak mau dimarah-marah ya Pak ya. Lanjut. Pak, kalau kalau istri rewel, sabar. Hadapi dengan senyuman. Tapi ngomongnya banyak sekali. Anggap aja lagi ngorok, lagi ngigau. Jangan, sabar. Kendalikan diri, kendalikan emosi, kendalikan amarah. Insya Allah sukses Pak. Bu, Ibu, sing sabar. Jangan rewel, jangan kebanyakan ngomong. Ibu tidak akan bahagia dengan tidak sabar. Orang sabar itu mengendalikan diri. Ciri orang takwa wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Wal afina 'anin nas, memaafkan orang-orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang berbuat kebaikan. Ini paket takwa. Siapa bapak-bapak yang paling takwa? Bisa menahan marah,
senang memaafkan, dan berbuat kebaikan. Baru bahagia. Terima kasih. Semoga senantiasa bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.